Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik serapan anggaran PEN mengecewakan dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Pak Ahmad masih bergabung bersama kami, Pak. Ya. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Ahmad. Tadi Anda katakan harus diprioritaskan terlebih dahulu sektor-sektor apa saja yang akan diberikan stimulus begitu. Nah, sampai sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, stimulus-stimulus yang diberikan baik itu UMKM, kemudian juga bantuan kepada para pekerja di bawah gaji 5 juta, kemudian juga beberapa stimulus, beberapa untuk sektor tertentu sudah berjalan ini. Apakah Kadin melihat untuk beberapa sektor yang sudah diberikan stimulus sudah tepat belum, Pak? Atau mungkin ada beberapa sektor yang memang sangat membutuhkan dalam hal ini stimulus di tengah pandemi COVID-19 tapi sampai sejauh ini belum tersentuh sama sekali? Posisi yang disebut stimulus untuk UMKM, contoh kita ambil ya, 123 triliunan yang sudah diberikan pemerintah, itu juga menjadi bagian daripada perlu perhatian pemerintah untuk mengkoordinasi. Sebab UMKM kita ini kan banyak sekali. Ada yang disebut UMKM binaan BUMN. Ada yang disebut UMKM binaan perbankan. Kemudian baru ada yang namanya UMKM yang sesungguhnya mikro betul-betul dari perorangan. Nah, kalau yang namanya stimulus-stimulus ini diberikan kepada UMKM perorangan ini, semua harus terregistrasi melalui beberapa struktur lagi yang disebut mekanisme antar area. Karena UMKM itu kan bertumbuh di seluruh Indonesia dari area yang disebut kabupaten sampai ke perkotaan kan, sampai kemanapun ada lah yang namanya UKM. Orang catering juga sudah UKM, gitu loh. Jadi apa yang kita lihat bahwa stimulus ini yang kalau dikucurkan itu harus betul-betul semua kembali lagi harus memakai yang disebut mekanisme aplikasi yang bisa dikontrol. Kalau tidak, artinya semua yang diberikan mau itu tercatat sampai 170, mau sampai 600 triliun yang sudah dicadangkan, tidak akan menghasilkan sesuatu. Itu bisa aja menjadi tikungan-tikungan tertentu kalau tidak diaplikasikan atau dikoordinir dan disatukan oleh pemerintah, gitu loh. Apalagi kalau lewat yang disebut UMKM binaan lewat bank itu kan paling bagus. Mereka kan punya aplikasi semua. Kenapa nggak lewat bank? Kenapa nggak lewat BUMN yang sudah teraplikasi dengan baik? Itu akan lebih bermanfaat. Minimum 50% sudah terserap dan itu akan memutar ekonomi kita kan. Baik, mungkin ada beberapa pertimbangan dari pemerintah, Pak Ahmad, dengan langsung kepada pelaku UMKM ini serapannya akan jauh lebih cepat dan langsung begitu memangkas beberapa birokrasi yang ada. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau yang namanya aplikasi ataupun yang namanya semua udah touch and go, saya pikir tidak ada salahnya kita harus menerapkan itu. Kalau yang disebut langsung-langsung, banyak yang disebut Indonesia kan punya yang namanya budaya-budaya yang susah kita kontrol kan. Banyak yang disebut pasal kompromi. Sehingga kalau semua itu sudah menjadi web yang ada di situ, tidak bisa kita ganggu kan. Contoh seperti apa yang terjadi saat ini, begitu kita lockdown, di mana-mana ada aplikasi yang bisa membantu kita dengan adanya aplikasi-aplikasi itu yang menjadi bagian daripada pembantu ekonomi. Bagian daripada itulah yang kita harus terapkan terus. Jangan terus-menerus kita tidak berubah, tidak mengikuti zaman atau perubahan kondisi yang saat ini harus banyakkan tidak memegang, tidak menyentuh. Itu harusnya banyak ke aplikasi-aplikasi lah. Baik. Anda lebih menekankan kepada dari sistem terintegrasi dengan menggunakan aplikasi begitu, Pak Ahmad. Dengan kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat begitu dalam hal ini. Tapi di tengah kondisi saat ini tidak semua dari masyarakat Indonesia yang melek akan teknologi, sementara penyaluran stimulus ini sangat-sangat dibutuhkan dalam waktu cepat, Pak. Bagaimana Anda melihat perbandingannya sosialisasi, aplikasi, kemudian langsung pemberian bantuan begitu?
Karena aplikasi-aplikasi kalau namanya itu friendly use segala, saya pikir sampai ke pelosok-pelosok pun orang sudah tahu bagaimana cara belanja pakai online. Saya pikir itu bukan jadi alasan, karena teknologi kita, kenapa yang namanya hari ini Gojek bisa dipaksain, semua orang bisa kok membaca atau memakai yang namanya peta untuk sampai ke tujuan. Ini kan tidak menjadi sebuah alasan, karena teknologi itu adalah tuntutan untuk dipelajarin dan ternyata di mana-mana sekarang aplikasi berjalan kok. Kondisinya tidak bisa kita memberikan alasan bahwa itu mestinya lebih cepat dengan memberikan tunai langsung dan lain dan sebagainya. Sedangkan koordinasi Kementerian Keuangan kan segitu canggih udah. Meskipun aplikasi sudah diterapkan Pak Ahmad, apakah secara fundamental ini dari sisi data kita masih cukup lemah Pak? Semua orang punya nomor telepon bisa diregistrasi kok. Semua memakai nomor telepon bisa diregistrasi. UKM manapun yang bisa dijangkau kan semua bisa lewat aplikasi melalui registrasi operator telepon yang dipakai kan. Itu kan lebih akurat kalau kita bicara teknologi. Jangan kita beralasan terus bahwa kita tidak menerapkan sebuah teknologi, kemudian kita selalu harus memberi yang disebut tunai, pegang lagi yang disebut anggaran tersebut akan menjadi banyak tikungan-tikungan kan. Jadi kita mau pakai secara efektif untuk bisa sampai ke orang tersebut. Pendataan itu kan di semua operator telepon siapapun yang disebut registrasi UKM, registrasi bisnis apapun, semuanya kan sudah terintegrasi dengan sebuah sistem. Tinggal pemerintah punya sistem dengan yang akan diberikan itu secara sistem bagaimana. Contoh kita lihat pemberian bansos aja, KTP aja harusnya bisa diaplikasikan semua. Banyak hal yang masih belum secara infrastruktur teknologi belum selesai. Jadi kita terus mengucurkan, kita terus mengatakan nanti kalau dikasih ini dicurigain. Tapi nggak dikasih juga serba susah. Jadi ekonominya mantep. Itu loh. Di tengah kondisi seperti ini, sistem yang Anda sebutkan tadi, apakah ini masih belum terlambat untuk diterapkan, Pak Ahmad? Saya pikir yang namanya IT kita di Indonesia juga sudah canggih, ya. Tidak ada yang dikatakan terlambat kalau kita benar-benar mau menerapkan dengan sesungguhnya. Karena posisi kita waktu semi-lockdown, walaupun kita lockdown kemarin 3-4 bulan yang lalu, ternyata efektivitas teknologi berjalan kok. Itu menjadi bagian daripada kerjasama semuanya bisa. Kenapa hari ini orang bisa kerja di WFH? Karena teknologi juga kan. Kalau kita bicara bahwa itu efektivitasnya nggak 100%, minimum 90% is already there. Atau 80% lah kita bilang. Nah itu kembali lagi bahwa pemerintah untuk menyalurkan PEN, kemudian ekonomi nasional ini, apakah teknologi sudah sinkron? Apakah infrastrukturnya antar kelembagaannya sudah beres? Apakah koordinasi antar daerah dengan pusat sudah satu stimulus? Ini yang banyak sekali yang birokrasi-birokrasi ini yang menghambat sehingga teknologi juga tidak berjalan. Akhirnya kita selalu mengeluh bahwa penyerapannya tidak sesuai, penyerapannya kurang, karena memang infrastrukturnya tidak pernah diintegrasikan secara teknologi ya. Ya. Demikian. Baik penerapan teknologi, kemudian juga dari pendataan, kemudian juga dari sisi birokrasi begitu Pak Ahmad. Tapi sebenarnya kalau memang penerapan teknologi ini sudah berjalan sampai sejauh ini, apakah ada jaminannya Pak realisasinya akan lebih cepat dari yang diperkirakan? Begini, kalau bilang tidak bisa, semua juga tidak bisa. Tapi kalau bilang bisa, kenapa orang asing bisa mendapatkan data orang Indonesia segitu lengkap untuk melakukan semua pembelanjaan? Itu pertanyaan. Kedua, secara pemerintah, apapun datanya yang kalau mau disinkronkan, dari yang namanya orang memegang handphone, 150 juta penduduk Indonesia aja anggap yang memegang handphone, itu yang bisa diintegrasikan secara teknologi, secara stimulus, secara UKM yang mau disalurkan semua terintegrasi dengan struktural yang baik secara teknologi, saya pikir tidak masalah. Tidak akan menjadi sebuah kesusahan asal kita betul-betul mau jujur bahwa apa yang kita mau jalankan adalah budayanya harus berubah. Baik.
budaya itu tidak berubah, ya tetap tidak akan berubah. Dan ekonomi tidak akan berjalan, karena kondisi semua orang lagi susah kan. Iya, Pak Ahmad, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa telah bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.